Halo, halo, apa kabar Anda semua? Ketemu kita di hari Jumat, Jumat yang cerah dan Jumat juga yang menghebohkan. Gitu ya, Rocky ya. Ya, Iya. banyak soal di hari Jumat ini terkait dengan KPK terutama. Ya, 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 ya. Gitu. Orang menunggu reshuffle kabinet, ternyata yang terjadi reshuffle di KPK gitu kan. Firly reshuffle semua Iya. yang kelihatannya memang ada upaya untuk meneruskan memeriksa Anies. Jadi mesti Hmm. satu tim yang khusus tuh. Ya, Jadi ya, kenapa ada reshuffle di KPK? Karena Anies elektabilitasnya naik terus. Padahal ya. Anies masih banyak problem dengan soal hutang, soal perselisihan dengan Pak Prabowo. Jadi kita lihat itu satu paket sebetulnya. Tapi lepas dari itu, kita tidak ingin KPK itu masuk di dalam wilayah politik. Biarkan aja kalau Anies punya problem, itu urusan di partai. Tapi jangan hal-hal yang sifatnya uh, sumir itu mau dipaksakan menjadi kasus, itu nggak fair tuh. Ya, ya, ya. Nah, ini kita update ya, saya kira ke para viewer kita ya, Bung Rocky. Kan kemarin ribut-ribut itu ada satu direktur penuntutan itu dari kejaksaan namanya Fitroh Roh. Siapa namanya? Lu, Hmm. saya coba baca deh supaya nggak salah namanya ya. Itu jadi Fitroh ya, itu yang direktur Fitroh itu kembali ke kejaksaan gitu ya. Namanya Fitroh Roh Cahyanto. Nah, ini yang susah ini namanya. Hmm. Kembali kejaksaan dan kedua ada namanya Tri Suhartono, ini Kepala Satuan Tugas Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali ke Mabes Polri. Oke, orang kemarin mengait-kaitkan ini soal dia kembali ini karena ditekan sama Firly untuk mentersangkakan Anies dan menolak. Tapi kemudian dibantah gitu. Nah, tapi yang paling telak ini adalah ternyata ada juga dua orang dari ini dua jenderal nih, Bung Rocky. Satu Mayor Jenderal Karyoto, itu Deputi Penindakan, yang satu lagi adalah Brigjen ini Brigjen Endar siapa Prihantoro kalau nggak salah namanya, itu dia adalah direktur penyelidikan dari KPK dan ini dikembalikan ke Mabes Polri dan diakui oleh Kapolri, dan tapi kata turut juru bicara KPK, oh itu bukan dikembalikan, itu dikembalikan supaya dipromosikan. Dan rupanya ada jejak di gitu ya, sebelumnya ada LSM, saya kira nggak tahu LSM siapa, melaporkan ke Dewas karena dua orang ini katanya menolak perintah atasan dalam kaitannya karena dalam kaitannya mentersangkakan Anies. Ya ini yang seru nih Bung Rocky. Itu tagline dari KPK mesti diganti. Hmm. Bukan berani jujur hebat, Hmm. berani jujur pecah. Kira-kira begitu. Karena Oh orang gitu. akhirnya orang tahu apa yang terjadi di KPK tuh. Itu Hmm. satu gerombolan yang berupaya mengepung Anies dan disuruh mengepung, tapi merasa bahwa ya susah itu. Kan ada soal-soal kebebasan hati nurani Hmm. atau kesesuaian fakta dengan perintah. Jadi ada hak secara individual karena tuntutan etika justru mereka menolak kan. Kan Ya, nggak bisa kalau disebut reserse itu penyelidik itu kan dia bebas saja dan oh ya, harusnya dilakukan tanpa harus perintah dari pimpinannya kan. Jadi ya. kalau di dalam perintah itu kemudian si penyidik merasa ragu-ragu, itu artinya Hmm. yang paling paham tentang situasi lapangan kan penyidik. Yang Hmm. paling tahu tentang status dari kasus itu penyidik. Hmm. Jadi sekali lagi ini poin dasarnya adalah ada upaya untuk mempolitisasi KPK karena ada kasus yaitu Anies Baswedan tuh. Hmm. Padahal orang ingat bahwa ya Anies itu soal Formula E, tapi ada soal Formula E KTP, kenapa didiamin tuh? Yang menyangkut Ganjar tuh. Jadi Ya. bagian-bagian ini yang jadi politainment sebetulnya, politik yang diolah secara infotainment. Hmm. Tetapi kemudian orang bertaruh ini sejauh mana sih kekuatan Pak Firly itu untuk mendorong pemenjaraan Anies. Sementara Anies beredar di luar dengan kapasitas sebagai tokoh yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi Hmm. problem kita adalah ketegangan politik di kabinet, ketegangan politik di tingkat elit, jangan dibawa sampai ke bawah, itu bisa berbahaya nanti. Karena Hmm. orang nggak akan peduli mau apa, kayak pokoknya Anies pemimpin kita tuh. Hmm. Tetapi ini lagi kan kita mesti tempatkan semua ini dalam kekacauan koordinasi politik dari Presiden Jokowi itu. Jadi Hmm. Presiden Jokowi nggak mampu untuk menemukan calon. Kalau Presiden Jokowi ingin supaya Ganjar itu jadi calon yang akan meneruskan proyek-proyek Jokowi, ya pastikan Ganjar dibantu dong tuh. Hmm. Supaya Ganjar bisa mengalahkan Anies. Kan itu intinya kan. Jadi lebih baik KPK berhenti memperkarakan Anies dan mulai mendorong Ganjar. Jadi KPK ikut aja bersama dengan tim sukses Ganjar, kan lebih enak itu. Supaya orang fair aja lihat tuh. Jadi Hmm. udah KPK ada di bawah perintah Pak Jokowi, tim sukses Anies, sementara
kejaksaan ada di bawah perintah Ibu Mega untuk memata-matai Ganjar juga. Jadi biarin aja konflik di tingkat elit, jangan dibawa ke bawah itu. Karena KPK tetap kita anggap ada lembaga yang kita perlukan. Nah kalau sekarang ada budal desa itu, lama-lama KPK betul-betul kosong. Karena soal moral itu, kalau publik menginginkan supaya ada pembersihan di KPK, bisa tinggal Pak Firly sendiri loh di dalam. Itu juga memalukan dalam sejarah nanti. Oke, tapi kan sejak awal kita kan jadi bertanya-tanya sebenarnya apa kepentingannya Firly. Kalau Firly pribadi, saya kira masa ia sengotot itu gitu. Apakah dia sendiri mau nyapres gitu dan kemudian dia melihat bahwa Anies menghalangi dia sehingga Anies harus disingkirkan. Saya kira mungkin nggak seperti itu kan, Bung Rocky. Memang nggak seperti itu. Tentu Pak Firly tahu bahwa ya apapun dia akan dibebani oleh tekanan publik bahwa seolah-olah Firly yang berniat untuk menyingkirkan Anies. Kalau itu niatnya Firly, berarti Firly bersaing dengan Anies, berarti Firly mau nyapres, kan begitu logikanya kan. Tapi kan orang nggak tahu atau nggak punya semacam imajinasi bahkan bahwa Firly mau nyapres. Jadi Firly adalah remote itu proxy dari istana, dan orang tetap tahu bahwa Firly terpilih karena backup istana, dan ini bahayanya tuh. Jadi Firly, kasihan juga Pak Firly itu jadi semacam batu uji aja tuh, didorong ke depan nanti ditarik lagi. Yang paling bagus Pak Firly bilang oke, karena itu mending saya yang mundur tuh, saya mau balik ke polisi aja tuh. Jadi lebih fair begitu tuh daripada Pak Firly pusing ditekan, dan orang menduga jangan-jangan Pak Firly ada komorbidnya juga yang KPK juga bisa Pak Firly akhirnya kan. Kalau terjadi perubahan politik. Jadi soal-soal ini yang ini masih ada waktu 1 tahun, kita bereskan lagi supaya Pak Firly pulih sebagai, kan orang akan ingat KPK itu ada Firly di akhir pemerintahan Jokowi. Lalu orang akan catat Firly ngapain aja di situ tuh. Reputasi Firly masih panjang. Nah, hal-hal ini yang ingin kita ingatkan pada ketua KPK tuh. Jangan sampai tagline-nya berubah dari jujur itu hebat berubah jadi jujur itu pecat. Iya, motonya begitu ya, atau berani lawan Firly pecat. Oke, tapi saya kira ini penting kita ingatkan juga kepada Pak Firly. Ini kan kita bolak-balik menyebutkan situasinya uncertainty. Perubahan rezim itu sangat mungkin terjadi gitu. Kalau itu terjadi, kan dia juga nanti bisa jadi korban loh Pak Firly dalam pemerintahan berikutnya. Kan pasti mau nggak mau dia juga akan dikejar gitu oleh pemerintahan berikutnya, apalagi kalau kemudian Anies yang terpilih jadi presiden kan gitu. Ya itu beratnya, berat karena semua ambisi yang di backup oleh kekuasaan itu sekarang berantakan tuh. Lain kalau Pak Jokowi memang masih memungkinkan untuk jadi presiden, kan masalahnya Pak Jokowi udah nggak bisa jadi presiden. Endorsement powernya masih ada nggak? Enggak, tinggal 1 digit tuh, mungkin tinggal 3% endorsement power Pak Jokowi. Nah, Pak Firly mesti pahami itu tuh. Sementara Anies masih banyak kasus soal kejujuran, soal macam-macam. Tetapi publik udah nggak peduli mau Anies apa, kayak yang penting Anies harus datang sebagai perubahan. Bagi kita kasih kritik kuat pada Anies buat Anda mau perubahan itu seperti apa, mau nerusin IKN segala macam tuh, itu soal publik yang akan nuntut. Tetapi bagi istana keadaan ini membingungkan karena setiap kali Anies dibicarakan, setiap kali orang ingat bahwa Pak Jokowi sebetulnya dendam pada Anies. Setiap kali kita bicara tentang figur-figur lain, kita tahu bahwa Pak Jokowi nggak mampu untuk mendorong figur-figur itu kan. Kan Pak Prabowo minta kepastian misalnya, dorong dong supaya jelas, taruh aja Ganjar jadi wapresnya Prabowo, kan lebih enak itu kan misalnya tuh. Jadi udah selesai kan. Jadi kalau Pak Jokowi bilang saya punya bayangan bahwa Indonesia bisa dipimpin oleh seorang yang dari latar belakang militer, karena ada problem global nanti, potensi perang di Indo-Pasifik, dan seorang yang berbasis nasionalisme, yaitu kepentingan dalam negeri, konsolidasi Soekarnoisme baru itu, maka jadilah Ganjar. Daripada berupaya masang-masangin Anies dengan Ganjar, mending Prabowo dengan Ganjar, selesai problem itu. Ya. Oke, tadi itu kan sebenarnya kabar buruk lah ya yang kita ceritakan tadi. Tapi saya kira dari sisi kasus ini ada kabar baiknya juga, gitu Bung Rocky ya. Karena padahal kita tahu dulu katanya KPK itu sudah dibersihkan, sudah disingkirkan semua orang-orang yang dianggap menghalangi, itu disingkirkan. Ternyata masih banyak orang yang bercokol di situ. Kita lihat tentu saja itu ada kabar baik. Terutama tadi kan ada jaksa yang kemudian milih gua lebih baik pulang sajalah, meskipun dibantah-bantah oleh KPK, lebih baik pulang daripada disuruh mentersangkakan orang yang nggak jelas kasusnya gitu. Ada 3 polisi, yang 1 polisi kembali dan ada 2 jenderal tadi yang dia menempuh risiko, dia mesti dilaporkan ke Dewas
karena melawan atasan, gitu, melawan perintah atasan, dan juga dikembalikan ke Polri. Dan kabar baik berikutnya ternyata Pak Kapolri juga tidak menutup-nutupi gitu, sehingga cerita versi KPK jadi terbongkar pada publik kan begitu. Jadi kita lihat KPK itu tetap ada jejak etika dari Novel Baswedan. Yes. Dan karena Novel mengalami penderitaan dan secara politik kita mengerti posisi Novel saat ini, lalu orang menganggap bahwa memang Novel disingkirkan dari situ, gengnya Novel disingkirkan, tapi etika Novelian, nah ini kita sebut, atau etika Baswedan, Novel Baswedan ini, itu tetap menetap di situ. Jadi Novel Baswedan udah jadi standar etika di KPK, itu nggak bisa disingkirkan hanya dengan pecat-mecat. Nanti makin lama orang merasa bahwa oke, ini memang udah akhir zaman politik Jokowi, maka mending kita keluar semuanya. Itu Pak Firly akan dipermalukan nanti itu. Jadi bayangkan aja bahwa Novel sebetulnya ukuran etika tertinggi di KPK itu. Ada kontroversial Novel, iya, tapi orang anggap Novel. Kalau bukan Novel siapa kalau begitu? Firly. Akhirnya orang tahu bahwa status etika Firly itu di bawah Novel. Kan mestinya Pak Firly jauh di atas Novel secara senior, secara pengalaman, segala macam. Jadi kita ingin himbau Pak Firly supaya pulihkan etika jujur itu hebat itu, supaya orang tahu bahwa di akhir kepemimpinan Pak Jokowi, KPK diselamatkan oleh Pak Firly dari gerogotan politik. Kan itu mestinya agenda Pak Firly itu. Oke, dan dari satu sisi tadi kita apresiasi juga gitu, ternyata banyak petugas kepolisian ini kan, ini kalau pangkat bintang 2 dan bintang 1, saya kira yang tadi satgasnya mungkin tadi kolonel ya, saya kira mungkin, atau kombes gitu, dan mereka kelihatannya masih tetap berani mempertaruhkan posisi jabatannya gitu untuk sebuah idealisme lah, kita sebutnya begitulah ya, Bung Rocky ya. Itu intinya tuh, bahwa Pak Sigit itu berupaya untuk memberitahu publik bahwa masih ada kader yang betul-betul berintegritas, idealismenya kuat, standar etiknya bermutu, kan itu. Jadi bagus betul tadi, blessing in disguise, ada untungnya akhirnya dipertontonkan bahwa enggak semua polisi itu punya kapasitas untuk merusak negara. Ada polisi-polisi yang justru mau untuk membenahi tiang-tiang negara yang lagi keropos ini. Mereka memang tidak cocok dengan zaman ini, tapi mereka akan membawa zaman baru. Dan itulah tim yang kemudian mengundurkan diri, keluar dari situ, dan tetap memelihara, tidak mau menjelek-jelekkan Pak Firly bahkan. Tapi orang akan ambil kesimpulan bahwa oke, mereka ini lain jalan pikirannya dengan Pak Firly sebagai ketua KPK. Dan orang akan berpihak pada mereka yang keluar. Sekarang siapa yang mengundurkan diri, dia akan ditampung oleh etika publik. Karena itu kabinet pun begitu. Kalau ada menteri mengundurkan diri, dia akan ditampung oleh etika publik tuh. Jadi biarkan aja orang mengundurkan diri dari KPK, nanti juga akan ada yang mengundurkan diri dari kabinet. Itu taruhan saya begitu. Baik, Bung Rocky ya. Saya kira ini selalu saja kita selalu melihatnya dari sisi the bright side gitu ya. Dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi yang kacau di KPK, ternyata masih banyak juga figur-figur yang kita bisa menaruh harapan lah gitu, yang dia bisa berbeda pendapat atau menentang. Sebenarnya bukan menentang atasan, memang seperti Anda singgung tadi, para penyidik itu memang mandiri di mana-mana gitu. Dan selalu jadi nggak boleh ada campur tangan atasan. Jadi sebenarnya kalau kemudian mereka dilaporkan ke Dewan Pengawas, nggak ada yang dilanggar oleh para penyidik ini. Iya kan, penyidik itu selalu dianggap sebagai Tuhan kecil yang diturunkan untuk memelihara harapan. Jadi begitu seorang jadi penyidik, dia tahu batas etisnya tuh. Bahkan mau diperintah oleh atasan pun dia bilang enggak. Saya diperintah oleh hati nurani saya diperintah oleh undang-undang, bukan diperintah oleh like and dislike dari atasan saya. Nah, penyidik-penyidik ini yang paham tentang etika penyidikan. Itu intinya, dia bukan skrup dari atasan. Dia betul-betul otonom untuk memutuskan, saya mau ikuti nggak penyidikan itu. Kalau di tengah jalan diintervensi, dia akan menganggap, loh, kan itu hak saya untuk memutuskan ini orang boleh ditangkap apa nggak boleh ditangkap. Jangan dipaksa-paksa. Nah, pengalaman penyidik itu nyatu dengan keinginan publik untuk melihat mana penyidik yang bersih. Jadi betul tadi, masih ada the bright side of the dark politics itu kan. Nah, politik gelap ini yang justru kita ingin buka tuh. Ya, para penyidik ini satu waktu akan bikin catatan harian atau nerbitin buku loh, yang bisa tersangkut dengan Pak Firly atau tokoh-tokoh politik yang mengendalikan mereka. Jadi bayangkan akan banyak buku putih atau buku merah yang akan dikeluarkan oleh para penyidik ini. Satu waktu itu akan jadi urusan publik besar-besaran. Yes, oke.
Baik, terima kasih. Dan kita kawal semuanya itu tetap selalu dengan 0%. 0%. Oke, thank you.